Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana harapannya apa yang sudah kami tim pengajar sampaikan itu dapat dipahami secara utuh dari sejak awal, mungkin mengenai kita membahas tentang dasar-dasar pemahaman tentang hukum tata negara, kemudian sampai pada implementasi hukum ketatanegaraan di Indonesia secara umum ya. Jadi hukum tata negara ini merupakan materi perkuliahan dasar pengenalan salah satu bidang kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum publik seperti itu ya, di mana ini ingin menjelaskan sebenarnya ketika berbicara hukum pasti ada kaitannya dengan negara. Oke, untuk materi pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi sama seperti sebelumnya. Untuk itu marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik teman-teman, terkait dengan materi kali ini kita akan masih membahas mengenai implementasi hukum ketatanegaraan, di mana berbicara hukum ketatanegaraan tidak terlepas dari sebuah sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia. Hal itu juga akan berkaitan erat bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan. Khususnya kalau dalam video penjelasan sebelumnya sudah dibahas mengenai otonomi daerah, kita akan membahasnya dengan perkembangan pengaturan otonomi daerah atau pemerintahan daerah di Indonesia, di mana mengenai pengaturannya ini selalu berubah-ubah, mengalami sebuah perubahan-perubahan yang memang itu merupakan bentuk evaluasi dari pengaturan sebelumnya. Dan harus diingat hal yang menarik bahwasanya pengaturan pertama kali di Indonesia itu adalah salah satunya itu adalah terkait dengan otonomi daerah. Bagaimana perkembangan dan pengaturan pemerintah daerah di Indonesia akan kita bahas dalam. Oke, adapun ini sejarah pengaturannya, jadi bisa kalian lihat, saya membaginya ke dalam 3 bagian periode seperti itu. Jadi periode pasca kemerdekaan, atau mungkin bisa dibilang ini Orde Lama, atau ketika dalam masanya Presiden Insinyur Soekarno seperti itu. Ada juga masuk ke Orde Baru sampai kepada saat ini pasca reformasi, di mana kembali lagi ke pasca kemerdekaan. Ini kan ada undang-undang pertama kali yang disahkan oleh pemerintah kala itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Komite Nasional Daerah ini itu merupakan embrio bagi badan perwakilan daerah, karena harus diingat penjelasan sebelumnya bahwa diskursus atau diskusi terkait dengan sistem atau bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini tidak akan terlepas dari proses musyawarah. Jadi nanti pun harapannya di tingkat daerah dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah itu didasarkan pada mekanisme-mekanisme permusyawaratan seperti itu. Kemudian ada berkembang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, dan juga nanti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
Itu nanti itu terkait dengan pembagian wilayah seperti itu. Masuk ke pergantian rezim atau pergantian kekuasaan, undang-undang pemerintahan daerah pun ikut berubah. Perubahan yang cukup signifikan, dan mungkin undang-undang yang berlaku di masa Orde Baru merupakan undang-undang yang cukup kontroversial untuk saat ini. Namun memang itu berlaku lama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana memang literatur atau referensi-referensi menyatakan undang-undang ini sifatnya sentralistis seperti itu. Hal ini bukan merupakan hal yang bisa dibilang kontradiktif, karena memang pada akhirnya kita ketahui sistem pemerintahan Orde Baru memang sentralistis seperti itu. Alasan sentralistisnya yaitu untuk efisiensi pembangunan, terus integrasi pemerintahan dan sebagainya. Namun pada akhirnya memang memunculkan sebuah fenomena atau memunculkan terkikisnya demokratisasi di rakyat, partisipasi publik pun minim dan sebagainya, sehingga pada kala itu masyarakat seolah-olah bukan diberdayakan tapi diperdaya seperti itu. Itulah yang terjadi dan menjadi pengalaman bagi bangsa Indonesia. Masuk berikutnya, atas kesadaran masyarakat dan juga para tokoh-tokoh, sehingga Indonesia kala itu, bangsa Indonesia itu mampu keluar dari belenggu otoritarianisme. Jadi kekuasaan Presiden Soeharto yang sangat absolut, kemudian pada akhirnya banyak terjadi KKN di tingkat pusat sehingga mengakibatkan krisis dan sebagainya, sehingga ada gejolak politik sosial yang ada di masyarakat yang pada akhirnya itu mengakibatkan lengsernya kekuasaan. Lengsernya kekuasaan ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat untuk membuat sebuah pemerintahan yang lebih demokratis lagi. Salah satu bentuk demokratisasi atau tuntutan demokratisasi yaitu mengenai perubahan pengaturan terkait dengan pemerintahan daerah. Itu ada Undang-Undang 2299 tentang Pemda, dan juga berubah lagi yang pada akhirnya saat ini ada Undang 23 2014. Itu sejarah pengaturan singkatnya. Jadi berbicara pemerintahan daerah di Indonesia itu menurut Muhammad Mahfud MD, perkembangan otonomi daerah di Indonesia itu berjalan melalui proses eksperimentasi yang tidak pernah selesai. Hal ini terwujud dari pengaturan pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintahan daerah yang sering berubah-ubah. Dalam bagian sebelumnya sudah saya tampilkan di mana memang dinamika politik ketatanegaraan atau politik hukum, katakanlah seperti itu. Apa itu politik hukum akan kita sampaikan dalam mata kuliah lain ya. Yang jelas pada akhirnya memang perubahan-perubahan itu merupakan sebuah dinamika atau proses eksperimentasi. Karena pada awalnya pemerintah atau founding fathers kita menyepakati sebuah bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Lalu sebenarnya bagaimana untuk mengimplementasikan desentralisasi ini dalam sebuah negara kesatuan yang baik, yang efisien, yang memang membuka keran partisipasi publik yang luar biasa. Karena gini teman-teman, ketika berbicara otonomi daerah dan juga pemerintah daerah itu memang merupakan sebuah sistem yang sangat berkaitan dengan bentuk negara federal atau negara-negara bagian seperti itu, yang itu berbeda konsepnya dengan bentuk negara kesatuan. Itu sudah saya jelaskan atau pernah dosen lain jelaskan dalam
ilmu negara seperti itu. Namun yang memang menjadi kesepakatan tunggal dari founding fathers kita terkait dengan bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini masih coba untuk dibangun, bahkan sampai saat ini pun masih mencoba menggalinya. Konsep yang tepat terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan itu seperti apa. Jangan sampai ketika berbicara negara kesatuan dengan otonomi jatuhnya nanti malah menjadi sebuah muncul negara-negara kecil atau raja-raja kecil di daerah, sehingga itu akan menyengsarakan rakyat juga. Namun jangan sampai juga secara tekstual hitam di atas putih dibilang negara kesatuan sistem desentralisasi namun tidak ada partisipasi publik dan juga tidak ada pemencaran kekuasaan yang bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah sentralisasi seperti yang pernah ada di masa Orde Baru seperti itu. Sehingga harapannya memang otonomi daerah ini merupakan sebuah jalan demokratisasi bagi bangsa Indonesia, mengingat begitu beragamnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harapannya itu dengan otonomi daerah itu tidak menimbulkan kesenjangan, jadi ada kesamarataan terkait dengan pembangunan, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat dasar dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa lebih baik lagi ke depan. Itulah sebenarnya tujuan. Kita masuk ke awal pengaturan tentang otonomi daerah di Indonesia. Jadi ketika berbicara awal pengaturan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, itu pengaturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Pengaturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah yang itu merupakan embrio dari Badan Perwakilan Daerah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang kesepakatan adanya otonomi daerah ini atau adanya nanti pemerintah daerah kala itu, kesepakatannya adalah bahwa pemerintah daerah harus pelaksanaannya didasarkan oleh asas-asas permusyawaratan seperti itu, sehingga dibentuklah Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Daerah seperti itu. Kemudian selang 3 tahun muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana undang-undang ini sebenarnya mengatur mengenai pembagian wilayah dan struktur kelembagaan pemerintahan daerah seperti itu. Katakanlah misalnya berbicara pembagian wilayah, jadi daerah Negara Republik Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten sebagai kota besar, dan desa sebagai kota kecil. Itu. Kemudian selain pembagian wilayah, ada juga terkait dengan struktur kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Itu yang dimaksud pemerintah daerah itu terdiri dari DPRD yang awalnya itu adalah Komite Nasional Daerah yang kemudian berganti menjadi Badan Perwakilan Daerah, dan ada juga selain DPRD ada Dewan Pemerintah Daerah. Itu nanti juga akan berubah konstruksinya menjadi kepala daerah kalau saat ini seperti itu. Jadi unsur utama dari pemerintah daerah itu ada lembaga perwakilannya dan ada pelaksana dari kebijakan-kebijakan atau eksekutifnya itu Dewan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memang dalam undang-undang tersebut di daerah itu terkesan parlementer seperti itu. Silahkan bisa kalian coba baca, setiap ketentuan yang ada itu mudah untuk dicari di laman website itu banyak. Kemudian masuk ada juga undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, itu mengenai pengaturan tentang
daerah, bahwa daerah itu terdiri dari daerah swatantra dan daerah istimewa. Daerah swatantra itu daerah yang biasa, daerah-daerah otonom seperti itu. Dan juga ada daerah istimewa, di mana daerah istimewa ini memang ketika berbicara sebuah tatanan kenegaraan keindonesiaan, kita itu sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum bangsa kolonial datang, itu merupakan bentuk-bentuk negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang tersebar seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika berbicara sebuah sistem kenegaraan, beberapa daerah itu sudah memiliki sistem ketatanegaraan sendiri seperti itu. Sehingga di sini dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 1957 ini harapannya itu dapat mengakomodir dan dapat mengakui keistimewaan seperti kalau aturan di situ seperti di Yogyakarta, di Surakarta dan sebagainya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 1965 itu terkait masih pembagian wilayah. Jadi kalau kalian pernah dengar, mungkin Bapak Ibu kalian dulu mengingat terkait dengan adanya daerah tingkat 1, 2, 3. Nah, itu awal mulanya itu adanya pengaturan di Undang-Undang 18 1965 ini, di mana daerah tingkat 1 itu adalah provinsi sebagai kota praja, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan daerah tingkat 3. Yang menarik bahwa di sini ketika sebelumnya sudah ada undang-undang tentang pembagian wilayah, itu desa masuk menjadi kota kecil, tapi di sini daerah tingkat 3 itu bukan desa melainkan kecamatan seperti itu. Jadi desa itu bagian dari kecamatan. Itu yang terjadi atau pengaturan yang Undang-Undang 1865. Itu awal pengaturan terkait dengan otonomi. Kemudian kita masuk ke otonomi daerah di masa Orde Baru. Sebelumnya sudah saya bahas secara singkat, di mana pergantian kekuasaan itu pun nanti akan berpengaruh pada pengaturan atau sistem ketatanegaraan khususnya terkait dengan otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Implementasinya itu pasti akan berbeda. Di mana kita ketahui sebelum atau pasca kemerdekaan itu ada sebuah pengaturan-pengaturan yang sedemikian rupa, yang kemudian pada akhirnya memang dirasa oleh pemerintahan selanjutnya itu pengaturan itu lebih memunculkan konflik-konflik yang terjadi, sehingga pemerintahan selanjutnya itu mencoba mengevaluasi pengaturan yang sudah ada sebelumnya, khususnya terkait dengan pemerintahan daerah, yang kemudian memunculkan di masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Presiden Soeharto itu memunculkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini ada catatan kritis sebenarnya. Salah satu beberapa hal, yaitu undang-undang ini sifatnya sentralisasi pemerintahan daerah, di mana memang sentralisasi pemerintahan daerah ini cukup dirasakan karena keabsolutan dari pemerintah pusat, sehingga sentralisasi ini tujuannya kala itu alasan dari pemerintahan Orde Baru itu untuk efektivitas pembangunan di daerah. Namun yang terjadi kan pada akhirnya ada kesenjangan antara daerah-daerah seperti itu kan. Itulah yang terjadi. Kalau bisa dibilang ya zaman dulu Jawa sentris kan seperti itu. Kemudian itu juga ada kewenangan absolut dari pemerintah pusat, itu sudah sering kali kita bahas. Ada juga pemerintahan daerah, itu adalah kepala daerah dan juga RD, di mana salah satu bentuk sentralisasinya lagi itu yaitu kepala daerah itu dipilih oleh presiden, tidak seperti sekarang kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, itu yang menjadi permasalahan, di mana memang
Mekanisme untuk pemilihan kepala daerah memang DPRD memiliki peran untuk menyetorkan 3 nama untuk dipilih oleh presiden. Namun pada akhirnya kan keputusan terakhir itu ada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan seperti itu. Sehingga undang-undang ini pun sifatnya sentralistis seperti itu. Itulah kritik-kritik dari otonomi daerah di masa Orde. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu otonomi daerah pasca reformasi. Jadi berbicara mengenai otonomi daerah pasca reformasi ini menjadi menarik karena memang sampai saat ini itu sudah banyak terjadi sebuah perubahan. Memang sampai saat ini itu sudah banyak terjadi sebuah perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah, di mana kita ketahui berkaitan dengan pemerintahan daerah itu merupakan salah satu tuntutan demokratisasi dari rakyat Indonesia ketika tahun 98, sehingga pemerintahan pengganti dari Orde Baru, yaitu pemerintahan di bawah kekuasaan Presiden B.J. Habibie, itu mengeluarkan sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, di mana undang-undang ini mencoba menjaga kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi memang kembali lagi ini tidak terlepas dari kritikan dan juga problem yang terjadi setelahnya, di mana problem yang terjadi setelahnya yaitu adanya dominasi lembaga perwakilan daerah, di mana memang pada akhirnya di tingkat daerah itu dirasa lebih parlementer seperti itu. Ada peran yang sangat sentral di tangan DPRD, di mana sebelumnya itu kekuasaan sentral ada di presiden. Sekarang ketika berbicara otonomi daerah beralih ke DPRD, karena salah satu kewenangan dari DPRD sebagai badan legislasi daerah kala itu, dia itu memiliki kewenangan untuk mengangkat kepala daerah itu. Sehingga ini ketika ada hubungan yang tidak baik antara DPRD dan kepala daerah, otomatis dengan mudah kepala daerah itu diturunkan dari jabatannya oleh DPRD. Itu yang menjadi permasalahan. Dan yang jadi masalah juga di tingkat daerah itu belum terbentuknya ruang partisipasi publik. Ini yang terjadi kala itu, dan juga kesenjangan daerah terhadap sumber daya. Hal ini sangat terasa karena memang belum adanya kesadaran atau belum adanya kapabilitas di tingkat daerah untuk mengelola daerah dengan baik seperti itu. Itulah yang terjadi pasca reformasi 98, di mana Undang-Undang 22 ini sebenarnya itu juga lahir sebelum pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diubah seperti itu. Itulah yang terjadi di Undang-Undang 22 1999. Kemudian masuk karena memang gejolak politik yang semakin dirasa di dalam pengaturan sebelumnya, itu dibuatlah atau diubahlah Undang-Undang 2299 itu ke dalam Undang-Undang 32 2004, di mana hal yang menarik dalam undang-undang ini, pengaturan kewenangan daerah itu berubah menjadi urusan daerah. Ini memunculkan beberapa kritik juga dari para ahli bahwa memang ya pada akhirnya daerah itu hanya memiliki kewenangan. Jadi seolah-olah memang daerah hanya diberikan urusan dari urusanmu oleh pemerintah pusat seperti itu, bukan kewenangan. Ada kritik juga yang cukup tajam, yaitu bahwa undang-undang ini sifatnya resentralisasi. Itu kembali, sentralisasi itu terpusat, berarti kembali terpusat. Itulah kritikannya. Salah satu bentuk resentralisasi yaitu terkait dengan kedudukan gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat. Seperti itu. Selain itu juga adanya pembatalan perda oleh pemerintah pusat.
Bahkan sampai ke lemahnya peran DPRD. Jadi DPRD itu hanya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan kepala daerah seperti itu. Itulah nuansa yang ada di Undang-Undang 32 2004. Kemudian pasca 32 2004 itu di tahun 2012 itu ada wacana dari DPR dan pemerintah itu untuk sebenarnya membuat pengaturan yang lebih baik lagi khususnya tentang otonomi daerah, di mana wacana kala itu undang menjadi 3 undang-undang. Salah satunya yaitu undang-undang mengenai pemerintahan daerah itu sendiri, undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah, dan satu undang-undang yang cukup fundamental dan ya bisa dirasakan eksistensinya sekarang, yaitu undang-undang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 seperti itu. Hal itu sudah terwujud, di mana memang di tahun 2014 itu disahkan 3 undang-undang terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Terkait dengan undang-undang Pemda, mengatur mengenai tugas wewenang dan hubungan pemerintah pusat dan daerah dan sebagainya, itu diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Sebenarnya tidak jauh berbeda seperti undang-undang sebelumnya, di mana masih besarnya kewenangan atau resentralisasi seperti itu, bahwa memang kewenangan yang cukup besar itu diberikan kepada Pemprov sebagai pemerintah pusat atau sebagai wakil pemerintah pusat seperti itu. Dan bahkan itu ada pengawasan Pemprov terhadap Pemda sebagai wakil pemerintah pusat juga. Jadi ada integrasi yang jelas seperti itu. Kemudian resentralisasi itu juga terlihat dari mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah, bahwa kepala daerah itu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, bukan kepada rakyat di daerah. Adapun ada pertanggungjawaban melalui DPRD itu hanya sebatas notifikasi saja, pemberitahuan. Namun mengenai sanksi-sanksi itu lebih menitik beratkan pada pemerintah pusat. Yang menjadi menarik di sini harusnya ketika berbicara kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan DPRD itu dipilih juga oleh rakyat, itu harusnya ada pemisahan antara keduanya. Yang jadi masalah di sini kan keduanya itu masih menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kenapa ketika sudah sama-sama dipilih rakyat, DPRD itu tidak dikembalikan menjadi wakilan daerah seperti itu? Itulah yang memang harus terus dievaluasi seperti itu. Makanya memang pengaturan otonomi daerah itu tidak pernah selesai karena selalu dalam ranah eksperimentasi. Tapi itu bukan menjadi masalah karena memang perubahan itu pasti, karena memang hal manusia senantiasa berkembang dan juga berubah. Itu teman-teman terkait dengan materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya selama 1 semester ini, khususnya di mata kuliah hukum tata negara. Adapun kekurangan-kekurangan itu murni dari kesalahan saya, jadi saya mohon ampun sebesar-besarnya. Bisa menanyakan atau menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ini melalui forum yang sudah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebih